أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang demikian besar kepada kita. Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ini melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang memiliki pahala yang besar, yaitu thalabul ilmi, melaksanakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, dan kita juga mengharapkan pahalanya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Sebuah kewajiban yang banyak manusia berpaling darinya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardhah. Yang dimaksud menuntut ilmu di sini adalah ilmu apa? Syariat, ilmu Alkitab dan Sunnah. Ya. Fardhah ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini dan terus menambah nikmat tersebut untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum ketahui bahwasanya insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema, sebuah pembahasan yang insyaallah masyhur di antara antum semuanya. Sering mendengarnya, sering membacanya, sering membahasnya, yaitu pembahasan tentang apa? Dajjal. Namun pembahasan ini secara umum adalah pembahasan yang asing di tengah manusia. Walaupun antum sering mendengar, sering membaca, atau mungkin ada yang lupa lagi. Ya. Tapi secara umum pembahasannya adalah pembahasan yang sifatnya apa? Asing di tengah manusia. Ya. Dajjal itu apa sih? Sopo Dajjal? Ya. Di mana tempatnya? Apa itu sosok yang betul-betul ada? Atau hanya sekedar apa? Sosok fiktif? Atau itu hanya sekedar simbol dan rumus-rumus saja? Dan ini ternyata yang terhinggapi pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya orang-orang biasa dari kalangan kaum muslimin, bahkan tokoh-tokoh atau yang dianggap tokoh. Ya, banyak yang tidak mengetahui. Coba antum datang ke pelosok-pelosok daerah, datang ke kampung-kampung, desa-desa pegunungan. Mungkin di antara mereka ada yang belum pernah mendengar kalimat apa? Dajjal. Apa yang saya sebutkan di sini? Ya, saya maksudkan agar kita tidak meremehkan masalah ini. Sesuatu yang sering kita baca, sering kita ketahui, betul. Ya, antum sering mendengar, kita sering membaca. Tapi secara umum pembahasannya adalah pembahasan yang apa? Gharib, ya, yang asing di tengah manusia. Maka tugas-tugas kita semuanya untuk menyebarkan ilmu ini. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Dajjal ini adalah salah satu fitnah yang besar. Fitnah yang sangat besar. Cobaan yang sangat besar, ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan munculnya fitnah ini adalah di akhir zaman. Ya. Dan subhanallah, zaman tambah ke belakang keadaan semakin berat. Semakin besar fitnah itu. Ya, mungkin kita, wah ini yang ngaji tambah banyak, berarti lebih ringan fitnahnya. Bukan seperti itu. Ya. Tambah banyak cobaannya, tambah banyak ujiannya, tambah banyak fitnahnya. Ya. Di akhir zaman demikian. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah. Az-Zubair bin Adi mengatakan, "Ataina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu." Saya datang kepada sahabat Anas bin Malik. Fasyakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Maka kami ini mengadukan kepada Anas bin Malik tentang betapa kesusahan, betapa beratnya yang kami hadapi ketika kita harus berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya, ini termasuk salah satu fitnah. Ya, kekejaman, kezaliman siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kita mengadukan hal ini kepada Anas bin Malik. Lalu apa kata Anas bin Malik? Ya, sahabat selalu demikian, ikhwan. Ketika mendapatkan masalah selalu menyampaikan nasihat-nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada
Az-Zubair bin Adi, beliau mengatakan, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian, karena sungguh tidaklah zaman itu datang kepada kalian kecuali zaman itu sesudahnya akan lebih apa? Berat fitnahnya, lebih jelek keadaannya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini ya sahih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga sabda Rasul SAW yang lain. Kalau tadi Anas bin Malik menyampaikan nasihat ini berdasarkan juga sabda Rasul, bahwasanya zaman yang datang berikutnya akan lebih apa? Berat. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yataqarabuz zamanu wa yanqusul ilmu wa yalqas syuh wa tadhharul fitan wa yakthurul harj." Qalu wa mal harju? Qala al-qatlu al-qatlu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabuz zaman." Zaman itu semakin ke belakang semakin dekat, sepertinya cepat. Ya. Ya, kita merasakan itu sekarang ya. Setahun seperti apa? Sebulan. Sebulan seperti seminggu. Yataqarabuz zaman. Atau bisa jadi maknanya yataqarabuz zaman adalah jarak yang jauh itu bisa ditempuh menjadi cepat sekali. Yang dulu bisa 2 bulan, sekarang hanya 1 jam. Ya. Yataqarabuz zaman. Betul-betul apa yang disabdakan oleh Rasul SAW terjadi. Ya. Yataqarabuz zaman. Wa yanqusul ilmu, dan ilmu itu berkurang. Ya. Berkurang terus. Orang yang berpaling dari ilmu semakin banyak. Ya. Tidak mau belajar Islam, tidak mau belajar syariat. Ya. Maka ketika kita mendapatkan diri kita dimudahkan oleh Allah, ingat dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita orang yang mulia yang memang pantas seperti ini, bukan. Ini semata-mata apa? Taufik dari Allah, dimudahkan untuk kita hadir di majelis ilmu, dimudahkan kita untuk menuntut ilmu. Syukuri ini. Ya. Di saat manusia mungkin tidak suka untuk menuntut ilmu. Yang kusul ilmu itu berkurang. Ya. Kemudian juga kebakhilan, bakhil itu menjadi sesuatu yang merata di tengah manusia. Nah, wa tadharul fitan, dan fitnah-fitnah itu demikian banyak. Wa yakthurul harj, dan semakin banyak harj. Di akhir zaman banyak sekali harj. Maka bertanya sebagian sahabat, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa itu harju ya Rasulullah? Kata Rasul, al-qatlu al-qatlu. Pembunuhan. Ya. Perang, pembunuhan. Ya. Ini betul-betul terjadi seperti apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terus berjalan, berlangsung. Ya. Fitnah demi fitnah akan datang. Sementara kita ini manusia, makhluk yang sangat lemah, dhaif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini lemah dalam hal apa, tidak. Ya. Namun Allah hanya mengatakan manusia itu diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Artinya lemah dalam segala hal. Akalnya lemah, ilmunya lemah, kemampuannya lemah, semangatnya juga lemah, ya, jiwanya juga lemah, ya, badannya juga lemah. Tidakkah kita ingat ketika kita diciptakan oleh Allah, lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa? Tidak ada sehelai benang pun kita bawa. Tidak ada satu huruf pun yang kita hafalkan. Tidak ada satu kalimat pun yang kita ucapkan. Ya. Tidak ada satu dirham pun yang kita pegang. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit Allah beri kita pemberian ilmu. Ya. Kita bisa bergerak, berjalan, merambat, merangkak, ya. Berjalan, berlari. 1 kata, 2 kata, menyusun 3 kalimat. Ya. Diberi oleh Allah harta sedikit demi sedikit. Kemudian kita memiliki kusur, ya. Gedung-gedung yang tinggi, taman-taman yang luas, kebun-kebun yang luas. Ya. Padahal dulu kita adalah sesuatu yang tidak disebut sama sekali. Baik. Artinya ikhwan, ketika kita mengingat diri kita lemah dan juga apa? Fitnah itu demikian banyak, maka tidak ada jalan untuk kita selamat dari fitnah-fitnah itu kecuali dengan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua fitnah-fitnah yang demikian banyak ini tidak mungkin kita akan hadapi. Tidak mungkin kita akan selamat kecuali ketika kita diselamatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berta'awun, minta perlindungan kepadanya. Betapa banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita untuk berta'awun, minta perlindungan, pertolongan kepada Allah. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah saja yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Qul, katakanlah, siapa yang diperintah di sini? Nabi SAW, Nabi. Yang jelas maksum, yang jelas ditolong. Masih diperintahkan oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbin nas, saya berlindung pada Rabbnya manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan apa? Syaitan yang membisik-bisikkan pada manusia. Juga qul a'udzu birabbil falaq, al-ayah. Termasuk juga sebuah doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyimpulkan permohonan kita kepada Allah agar dilindungi dari segala macam fitnah.
yaitu doa yang dibaca di akhir apa? Salat. Sebelum salam, sesudah tasyahud, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini doa selalu kita baca setiap saat. Hendaknya kita renungkan, kenapa kita diperintahkan untuk baca doa ini? Karena fitnah demikian banyak. Semakin hari semakin banyak, semakin berat. Sementara diri kita semakin lama semakin kuat atau semakin lemah? Semakin lemah. Ya. Baik. Fitnah semakin banyak, otomatis kita semakin lemah. Ya. Baik. Keluarga semakin berat, ya. Fitnah mungkin, masyarakat. Ya. Kemudian apa? Pribadi juga demikian. Oleh karena itu kita banyak diperintahkan untuk membaca doa ini. Bahkan sebagian ulama ya mengatakan doa ini wajib untuk dibaca. Ya, walaupun ini bukan kesepakatan. Kalau antum melihat bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah, kitab Sifat Salat Nabi, ketika membahas hadis ini, beliau memberikan judul wujubu, wajibnya beristi'adzah dari 4 hal ini. Ya, beliau simpulkan demikian, wujubu, apa wujub? Wajibnya. Wajibnya. Walaupun itu bukan kesepakatan. Tapi karena memang pentingnya untuk membaca doa ini. Pentingnya untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan juga dari azab apa? Kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan itu ya segala macam yang kita hadapi dalam hidup ini. Al mamat, fitnah kematian, menjelang kita kematian, mati, fitnah yang demikian besar. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari kejelekan fitnah apa? Al-Masih ad-Dajjal. Ya. Tidaklah Allah sebutkan ini semuanya. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung dari segala macam fitnah ini, kecuali karena memang fitnah-fitnah ini akan terjadi. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Ya. Termasuk juga fitnah apa? Ad-Dajjal yang menjadi pembahasan kita kali ini. Nah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Baik. Sebelum kita masuk pada pembahasan Al-Masih ad-Dajjal, itu tadi muqaddimah yang pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua. Apa yang akan kita pelajari ini adalah permasalahan gaib. Ya. Apa yang kita pelajari ini adalah permasalahan apa? Gaib. Sehingga wajib bagi kita untuk mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bukan permasalahan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang diraba, tidak. Dan di antara kekhususan akidah Islam, di antara kekhususan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah adalah akidah ghaibiyah. Akidah apa? Ghaibiyah, yakni dibangun di atas perkara yang gaib. Coba antum lihat rukun iman. Ya, rukun iman ada berapa? 6. Semuanya perkara yang gaib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, ya. Iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada apa? Takdir. Semuanya perkara yang gaib ini. Ya. Makanya kalau kita tidak percaya kepada berita-berita gaib, sama saja kita akan menjadi orang yang kafir. Kalau kita hanya percaya perkara-perkara yang bisa didengar, dilihat, diraba, ini bakal menjadi orang kafir nanti. Ya. Karena akidah Islam dibangun di atas akidah ghaibiyah. Oleh karena itu, di awal surah Al-Baqarah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa, di antara sifat yang paling menonjol bagi orang-orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada perkara yang apa? Gaib. Nah, Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, hudal lil muttaqin. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Ya, alif lam mim, dzalikal kitab, kitab Al-Qur'an itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang apa? Yang gaib. Ya. Oleh karena itu kita dapatkan di antara orang-orang yang mengingkari Dajjal adalah orang-orang yang mengedepankan akal. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Ya. Dan juga yang lainnya. Yang sama dengan mereka, sepemikiran dengan mereka. Di antaranya ini. Lebih mengedepankan akal. Apa-apa yang tidak masuk akal mereka tidak akan terima. Apa-apa yang akal ini tidak gatuk, tidak akan dicerna oleh mereka. Demikian. Ya. Subhanallah. Ya. Mereka tidak percaya dengan ini. Dajjal. Taib. Dan juga yang lain. Banyak perkara yang semuanya gaib. Adab kubur saja gaib ya. Nikmat kubur juga gaib. Ya. Di antara yang disebutkan tentang orang yang dimasukkan ke dalam kubur. Kalau orang dimasukkan dalam kubur itu didudukkan oleh kedua malaikat. Sebelum ditanya nanti. Didudukkan. Betul-betul duduk. Ya. Ya. Sebagian orang-orang Khawarij ya melecehkan syariat ini. Ya. Taib. Ketika mereka meletakkan batu di atas dahi orang yang mati yang dimakamkan. Batu ditaruh di dahi. Ya. Kemudian setelah dimakamkan dibuka. Apakah batu itu sudah berpindah atau belum berpindah? Ya. Kalau orang itu didudukkan seharusnya apa? Jatuh menurut mereka. Ya.
Dari mana mereka menemukan seperti itu? Tidak lain bisikan syaitan. Mereka tidak percaya adanya adab kubur. Buktinya apa? Lihat katanya orang Nasoro, Yahudi diadab oleh Allah. Mereka ketika dimasukkan kuburan, kalau pas perlu ada otopsi, terpaksa dibuka, utuh-utuh saja. Ya. Nah, ini tentunya semuanya kembali kepada akal-akal mereka yang jelek. Ya. Wahai orang-orang yang memuja akal, kalian berbicara seperti itu dalam keadaan kalian tidak tahu apa yang ada di bawah kaki kalian itu apa. Ya, coba kita renungkan, kita duduk di sini, nah, kita coba masing-masing bertanya, di bawah kita ini ada semut tidak? Ya. Tidak tahu kan? Tapi di bawah kita yang sedang kita duduk, nggak tahu, nggak bisa memastikan. Di bawahnya lagi, bawah tegel itu ada cacing tidak? Nah, ada berapa ekor cacing di situ? Ya. Manusia tidak memiliki akal yang bisa menembus perkara yang gaib. Nggak usah jauh-jauh, yang berbeda alamnya alam barzakh. Nah, ini ya, perkara yang sedikit saja tidak tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, karena pembahasan Dajjal ini adalah pembahasan yang dibangun di atas akidah ghaibiyah, maka kewajiban kita adalah taslim, tunduk, patuh, taat, sami'na wa ata'na ketika mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang sahih, kabar-kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, titik, masuk akal atau tidak masuk akal. Ya, masuk akal atau tidak masuk akal? Harus masuk akal. Ya, harus diterima maksudnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita sebutkan, beberapa contoh ini agar mengingatkan kaum muslimin, ya, seluruhnya. Saya tanya kepada seluruh kaum muslimin, apakah antum wahai kaum muslimin, kita wahai kaum muslimin, apakah kita wahai kaum muslimin percaya bahwasanya Rasul SAW melakukan Isra Mi'raj? Percaya, ya, melakukan Isra Mi'raj. Ini kalau dimasukkan ke akal kita tidak akan masuk akal, artinya sesuai dengan kemampuan manusia tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, ya, ke Madinah, kemana? Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya, kemudian dari Palestina masih dilanjutkan lagi ke langit yang ketujuh. Kembali lagi ke Mekah, tidak genap 1 malam. Dan ini bukan mimpi. Tapi apa? Mimpi dan jasad. Mimpi dan jasad. Ya, mimpi dan jasad. Oleh karena itu orang-orang Quraisy mengingkari. Kalau seandainya Rasul mengatakan saya bermimpi dari sini, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian di Baitul Maqdis saya mengimami para nabi dan Rasul. Saya bermimpi. Tidak ada yang mengingkari, ya kawan. Saya bermimpi lagi naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bermimpi. Tidak ada yang mengingkari. Namun permasalahannya ini bukan mimpi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj dengan badannya dan rohnya. Oleh karena itu diingkari oleh orang-orang apa? Musyrik, kafir. Ya, bagaimana mungkin kamu akan sampai ke Palestina? Kita saja naik kendaraan yang cepat saja 2 bulan bolak-balik. Ya, oleh karena itu mereka ngetes nguji Rasulullah SAW. Kalau memang kamu telah datang ke Baitul Maqdis, tolong ceritakan bagaimana bentuk Baitul Maqdis, bagaimana pintu-pintunya, bagaimana sifat-sifatnya. Ya. Karena Rasulullah belum pernah ke sana. Ya, belum pernah. Ya, Allahu a'lam. Kemudian setelah itu ditampakkan Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah SAW dan Rasul ceritakan semuanya. Ya, ceritakan pintunya, sifatnya, semuanya persis seperti apa yang dilihat oleh orang-orang apa? Quraisy. Sehingga tidak ada lagi bagi mereka bantahan, kecuali hanya mengatakan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, masuk akal atau tidak masuk akal, kita wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, pesawat ada yang sangat cepat ya. Tidak tahu pesawat yang paling cepat pesawat apa? Itu buatan manusia. Ya. Yang tadinya jarak tempuhnya, waktu tempuhnya panjang, kemudian menjadi pendek. Biidznillah azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin mukaddimah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, yaitu bahwasanya pembahasan yang akan kita bahas ini adalah pembahasan yang terkait dengan akidah gaib, ya, perkara yang gaib, sehingga kewajiban kita adalah apa? Mengimani perkara tersebut. Bisa dipahami insyaallah? Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masuk pada beberapa pembahasan tentang Dajjal. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya berita-berita tentang Dajjal, ya, adalah berita-berita yang telah ditetapkan dalam berita-berita yang mutawatir. Hadis-hadisnya mutawatir. Dan ini adalah kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak ada yang mengingkari salah satu pun dari para ulama. Ya. Dan berita-berita sekali lagi, ya, tentang Dajjal ini, beritanya adalah berita yang apa? Mutawatir. Yang dikatakan mutawatir yaitu berita yang mencapai puncak-puncak kesahihan dan tidak diragukan lagi tentang kebenarannya. Ya. Nah. Dan banyak di antara para ulama yang menukilkan tentang apa? Tentang kemutawatirannya. Ya. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang apa? Dajjal. Dan di antara sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal adalah sahabat Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita akan baca hadis ini dulu. Ya, kalau ada waktu kita akan bahas beberapa rincian tentang pembahasan Dajjal. Ya, karena kita sudah menyebutkan muqaddimah tadi. Muqaddimah bahwasanya pembahasan kita ini adalah termasuk pembahasan apa? Gaib. Kalau sudah ada dalil, sudah kewajiban kita adalah apa? Tunduk, taat. Ya, apalagi hadis-hadisnya apa tadi? Mutawatir. Ya.
Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan ini tidak diragukan tentang kesahihannya. Insyaallah setiap kaum muslimin meyakini ini, ya, dan mengetahui tentang kedudukan derajat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Sebelumnya saya ada kisah sedikit. Ya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2004 kurang lebih, ya, atau 2003. Ya. Saya berada di Masjid Nabawi ketika itu, ya, di Masjid Nabawi. Saya sedang duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Di samping saya ada seorang jamaah haji. Ya. Jamaah haji dengan membawa HP yang cukup canggih ketika itu, yang bisa untuk merekam, bisa untuk nulis. Nah, saya juga tidak ngerti kan, canggih ketika itu. Saya heran, ini jamaah haji duduk di majelisnya Syekh, ternyata bisa bahasa Arab. Ya. Bisa bahasa Arab, jamaah haji bisa bahasa Arab, ngobrol, ya walaupun bahasa Arabnya juga tidak begitu lancar. Ngobrol, ternyata dia orang pondokan. Dia belajar bahasa Arab, juga membaca kitab, juga tahu itu, keluarganya juga keluarga pondok. Artinya bukan satu hal yang asing ketika disebutkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bukan hal yang asing bagi dia. Akhirnya kita ngobrol cukup lama, cukup panjang, sampai kepada pembahasan Dajjal. Kemudian setelah itu saya katakan, hadis tentang Dajjal itu ada pada Sahih Muslim. Loh, apa iya? Coba lihat. Artinya berita-berita ini ternyata bukan berita yang tidak setiap orang tahu, masyhur, padahal orang tahu bahasa Arab. Ya. Apa iya ada Sahih Muslim? Ya. Betul di Sahih Muslim. Akhirnya kita berdua, saya ajak beliau, kita ke perpustakaan Masjid Nabawi. Kita masuk ke perpustakaan Masjid Nabawi dan kita carikan bukunya dan saya bacakan hadisnya. Saya tunjukkan. Baru dia, ternyata saya baru membaca ini hadis. Ya. Baik. Artinya pembahasan ini bukan pembahasan remeh di tengah kaum muslimin. Penting untuk kita untuk kita jelaskan pada umat. Antum fahami satu hadis ini saja, antum ingat-ingat hadis tentang Dajjal itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim di antaranya, dan hadis-hadis tentang Dajjal mutawatir. Ya. Nah, berkata Al-Imam Muslim rahimahullah, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin fa khaffadha fihi wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu mengawali kisahnya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisahkan kepada kami, bercerita kepada kami di suatu pagi, ya, tentang Dajjal. Ya. Rasul bercerita tentang Dajjal di hadapan para sahabat. Ya, apalagi kita ini butuh sekali ilmu tentang ini. Sahabat saja terus diajari tentang Dajjal, mengenal, mempelajari, mengingatkan. Ya. Apalagi kita sering lupa, sering hilang ilmu itu. Ya. Diceritakan oleh Nawas bin Sam'an suatu saat di waktu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Fakhaffadha fihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam merendahkannya. Jadi merendahkan cerita tadi, kemudian meninggikannya. Jadi sangat semangat beliau menceritakan. Berpanjang lebar beliau cerita tentang Dajjal. Ya. Semangat beliau menceritakan Dajjal. Saking semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Sampai kita para sahabat menyangka Dajjal itu sekarang sudah keluar di salah satu kebun kurma di kota Madinah. Dan sekarang datang. Sudah ada. Baik. Falamma ruhna ilaih, kita pun pergi ke sana. Ya. Artinya sahabat muncul rasa khawatir Dajjal itu sudah keluar saat itu, saat beliau bercerita. Maka Rasul tahu apa yang sedang dipikirkan oleh sahabat. Arafa dzalika fina. Maka Rasul SAW mengetahui hal itu. Faqal, kemudian Rasul mengatakan, "Masya'nukum, ada apa dengan kalian ini?" kata Rasul SAW. Qulna, maka kami menjawab ketika Rasul berkata, "Ada apa dengan kalian ini?" Rasul mengatakan, atau kami mengatakan, "Ya Rasulullah, dzakarta ad-Dajjal al-ghadata fa khaffadta fihi wa rafa'ta hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli." Wahai Rasulullah, engkau pagi hari ini bercerita tentang Dajjal berpanjang lebar. Engkau tinggikan suara, engkau rendahkan suara, engkau ceritakan Dajjal sehingga kami menyangka bahwasanya Dajjal telah keluar. Artinya disangka sudah keluar. Kita pun berhati-hati, bersiap siaga. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ghairu Dajjal akhwafuni alaikum." Rasul mengatakan, bukan Dajjal yang aku takutkan kepada kalian, atas kalian. Maksudnya ada lagi yang aku takutkan selain Dajjal. Dan memang ada yang lebih Rasul takutkan daripada Dajjal, yaitu ar-riya. Ya. Riya lebih beliau takutkan. Pernah suatu saat Rasul mengatakan, "Inna akhwaf ma akhafu alaikum min fitnatil masihi Dajjal." Ar-riya, atau kama qala Rasulullah SAW. Makna hadis, sungguh aku mengkhawatirkan atas kalian kekhawatiran yang lebih daripada fitnah al-masih ad-Dajjal, yaitu ar-riya. Itu sangat dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sebabnya karena riya ini menghinggapi semua orang. Ya, tidak bisa setiap orang itu mengatakan dirinya bisa selamat dari itu. Ya, masing-masing kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang satu ini.
Ar-riya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan lebih daripada apa? Al-Masih ad-Dajjal. Dan di antara manusia ada yang tidak berjumpa dengan Dajjal. Ya, tapi fitnah riya ini ada tidak? Sepanjang zaman. Sejak zamannya Rasulullah SAW terus diingatkan oleh Rasul. Terus sampai hari kiamat. Sementara Dajjal ini adalah di akhir apa? Zaman. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ini ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. Ya. Selain Dajjal, aku khawatirkan atas kalian. Kemudian Rasul mengatakan, wahai sahabatku, in yakhruj wa ana fikum, seandainya Dajjal itu memang sekarang keluar dan saya di tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhu dunakum, saya akan menghadapinya. Saya akan membela kalian. Cukup saya menghadapi. Kalau Dajjal itu apa? Keluar. Ya. Wa in yakhruj wa lastu fikum, namun seandainya Dajjal itu keluar sementara aku tidak ada di tengah-tengah kalian, ya, famru'un hajijun nafsihi, maka masing-masing orang melindungi dirinya, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari apa? Fitnah Dajjal. Artinya di sini memberikan ketenangan pada sahabat. Kalau ada Dajjal, saya di tengah kalian, saya akan menghadapinya. Ya, baik. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah lah yang akan melindungi setiap muslim sesudah aku mati. Ya, ini apa maksudnya, Ikhwan? Setelah aku, dan aku bukan pelindung, Rasul bukan pelindung. Pelindung yang sesungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya masih ada, saya akan menghadapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sudah tidak ada, bukankah Allah melindungi setiap muslim setiap saat, setiap waktu? Masing-masing berusaha, masing-masing melindungi dirinya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlindungan kepadanya. Baik, sampai sini paham ikhwan ya? Ini awal kisah Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan tentang sifat Dajjal itu bagaimana? Innahu syabun otot. Sesungguhnya Dajjal itu adalah syab. Syabun artinya pemuda. Dan tidaklah dikatakan pemuda kecuali dia adalah manusia dan keturunan Bani Adam. Berarti Dajjal itu manusia, keturunan Bani Adam, dan dia pemuda. Ya, pemuda. Kotot. Kotot yakni rambutnya keriting, sangat keriting. Mungkin kalau kita katakan keribu, demikian. Sangat-sangat keriting rambutnya. Ya. Baik. Ainuhu tafiyah ka'anni usabbihuhu bi Abdul Uzza bin Qatan. Jadi matanya yang satu terhapus dan sebagian yang riwayat yang lain yang satunya apa menonjol, buta. Ya. Cacat pada apa? Matanya. Cacat pada matanya. Ya. Kemudian berkata Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. Faman adrakahu minkum, maka barang siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal, falyaqra, maka bacalah fawatih suratil kahfi, maka bacalah pembukaan atau awal-awal surah apa? Al-Kahfi. Dalam sebagian riwayat 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Ya. Nah, setelah Rasul mengatakan demikian, beliau melanjutkan, innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dari celah di antara Syam dan Irak. Di antara Syam dan Irak. Syam itu ya, Suria, daerah Suria, dan Irak. Di situ tempat keluar. Ingat ini perkara gaib. Ya, di situ nanti dia keluar. Nah, keluar Dajjal dari situ. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan. Kemudian dia pergi ke kanan ke kiri, ya, berkeliling ke bumi. Ya, ya ibadallahi fasbutu. Wahai hamba-hamba Allah, fasbutu. Ya, kokohlah kalian. Hendaknya kalian kokoh di atas Islam. Ya, ini salah satu di antara menghadapi Dajjal nanti di akhir pembahasan. Di antaranya adalah sabat al-haq. Bagaimana agar kokoh di atas apa? Al-haq, di atas Islam. Fasbutu. Kemudian setelah itu, para sahabat bertanya. Para sahabat tidak tinggal diam ketika Rasul menceritakan ini. Ya. Qulna, kami kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ard. Nah, para sahabat bertanya, semangat ini. Semangat yang ditampakkan. Ya, dan demikian para sahabat ketika mendapatkan berita, disambut berita tadi. Bertanya kepada Rasul tentang ilmu ini. Ma lubthuhu ya Rasulullah. Berapa lama tinggalnya Dajjal itu di muka bumi ini? Ya. Baik. Ini juga perkara gaib. Rasul pun tidak akan bisa menjawab. Rasul tidak bisa menjawab kecuali kalau mendapatkan apa? Wahyu. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Nah, arba'una yauman." Dia akan tinggal di muka bumi ini 40 hari. Yaumun kasanah. Salah satu hari dari 40 hari itu umurnya seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan satu hari yang lain seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'ah, dan ada satu hari yaitu hari yang ketiga seperti apa? 1 Jumu'ah, 1 minggu. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang lain 37 hari berikutnya seperti hari-hari biasa 24 jam. Ya. Yeah. Nah, ini tinggalnya Dajjal di muka bumi ini. Umurnya 40 apa? Hari. 1 hari seperti 1 tahun. Yaumun kasanah, yaumun kasyahr, yaumun kajum'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Dan sisa-sisa harinya adalah seperti hari-hari kalian. Ya. Ini kalau orang-orang yang bangga dengan ilmu, sombong dengan ilmu pengetahuan, ya, mengatakan apa mungkin? Matahari kan berjalannya jelas, ya, ya. Utaranya jelas. Masa ada 1 hari berumur berapa? 1 tahun. Nah, ya kalau pakai akal kamu seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan pada qudratullah, ya, kita kembalikan pada qudrahnya Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sudah ini mesti akan terjawab. Ya, bahkan
ada contoh di bumi ini. Ya, saya juga belum pernah ke sana. Wallah alam, mungkin antum ada yang pernah ya, bisa menceritakan sebagai faedah ya, kalau sudah pernah ke sana. Di kutub utara dan kutub apa? Selatan. Ya. Nah, baik. Itu ada daerah yang umur malamnya itu 6 bulan, dikatakan demikian. Atau paling tidak harinya itu matahari kelihatan cuma 2 jam. Selebihnya gelap. Ya, selebihnya gelap. Sementara siangnya hanya berapa hari? 2 hari. Ya, itu ada sekarang ini di bumi ini juga. Ya. Di antara satu daerah dengan daerah yang lain juga kadang beda. Ya. Panjang siangnya beda dengan panjang malamnya. Perubahannya cukup drastis. Kalau di Indonesia mungkin tidak begitu. Ya, baik. Ya. Nah, Allah Maha Kuasa. Ini masih dalam satu bumi. Jika kita melihat di Saudi saja, pernah bulan Ramadan itu atau ya subuh bisa jam 4, pernah subuh jam 4 kemudian isya jam 7. Subuh jam 4, isya jam 7. Ya. Pernah juga subuh jam 6, isya juga sekitar jam setengah 7. Artinya seimbang 12 jam. Ya. Padahal itu masih satu daerah, satu tempat. Ya. Maka bukan hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan salah satu harinya itu berumur berapa? 1 tahun. Apa Allah tidak mampu untuk menghentikan matahari berhenti? Ya, subhanallah. Baik. Itu 1 hari seperti 1 tahun. Ada yang 1 hari seperti 1 bulan. Ada yang 1 hari seperti 1 minggu. Nah, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mendengar berita ini, mereka tidak tinggal diam. Ini berita yang mengejutkan ini. Luar biasa. Ya, luar biasa ini. 1 hari 1 tahun. 1 hari 1 bulan. 1 hari seminggu. Luar biasa ini. Yang terfikir pertama kali di benak sahabat adalah apa? Nah, adalah apa? Bagaimana cara sholat? Kalau kita bagaimana? Wah, bisnisnya piye? Begitu terus. Ya kan? Aduh. Iya, nah. Kalau yang pekerjaannya tukang angkot ya kan, atau supir bis, waduh, siang malam terus, gimana nih, tidak ada penumpang. Ya, ini kalau kita pikirannya, ya kan? Ya. Baik. Kalau orang yang malas ngaji, wah, awan terus atau bengi terus, ya kan? Ngasuh terus, ya kan? Ya intinya ini hanya gurau saja. Nah. Yang jelas para sahabat ketika mendengar berita ini, ya, yang mereka pikirkan pertama kali apa? Sholat. Mereka pikirkan. Maka mereka berkata ketika itu, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, fadhalikal yaum alladzi kasanah atafina fihi salatu yaum. Ya Rasulullah, di hari yang 1 hari itu bernilai 1 tahun, apakah cukup bagi kita untuk melakukan salat 5 kali saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Qala, kata Rasulullah, tidak. Uqduru lahu qadrahu. Uqduru lahu qadrahu. Ukurlah ukurannya, diperkirakan. Karena ini perubahan yang sangat drastis. Hari kemarin itu wajar-wajar saja. Sekarang berubah. Luar biasa. Allah Maha Kuasa. Kemarin 1 hari 24 jam. Sekarang 1 hari berapa? 365 hari. Nah, saya tanya, apakah ketika itu ada orang muslim? Hah? Ada tidak orang muslim ketika itu? Ajibu ya ikhwan. Harus dijawab nih. Hah? Ini perkara gaib atau perkara apa nih? Gaib ya? Dari mana antum tahu ada? Hewan. Juga nanti ada kisah seorang laki-laki yang dia dibelah oleh Dajjal. Ada orang muslim. Artinya ilmu ini harus terus dijaga ya hadis ini. Ya. Ilmu ini belum dipakai mungkin saat ini. Belum ada yang memakai 1 hari berapa? 1 tahun. Tapi nanti. Makanya ilmu ini terus dijaga oleh Allah Subhanallah. Ini terus dipelajari sampai akhir zaman nanti. Dan orang tahu hadis ini. Orang-orang yang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mempelajari hadis ini sampai hari datangnya Dajjal. Ya. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 1 hari yang berumur 1 tahun itu cukupkah kita sholat 5 kali? Kata Rasulullah, tidak. Ukurlah ukurannya. Ukur ukurannya. Yakni lakukan sholat subuh. Nanti dihitung kira-kira ya 12 jam langsung sholat apa? Duhur. 3 jam lagi sholat apa? Asar. 3 jam lagi sholat maghrib. 2 jam lagi sholat isya. Terus demikian terus. Ya, berlangsung. Ya. Dan itu mudah insyaallah. Jadi ketika itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan ini hadis. Ya. Insyaallah taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya. Baik. Demikian juga berarti hari berikutnya yang berumur berapa? 1 bulan. Demikian juga hari berikutnya berumur 1 minggu. Dan disebutkan oleh para ulama, termasuk yang mensyarah hadis ini diantaranya, bagi orang-orang yang berada di daerah kutub, kebetulan di kutub, ya, di mana siangnya hanya 2 jam. Ya. Nah itu bagaimana sholatnya? Sholat duhur, asar kan di waktu siang. Ya. Maghrib ketika tenggelam itu subhanallah luar biasa, tidak bisa itu. Ya. Nah, oleh karena itu diperkirakan seperti apa? Seperti keadaan normal yang paling dekat dengan negara tadi. Ya. Diperkirakan dengan keadaan normal yang ada di negara dekatnya. Demikian Allahu a'lam. Baik. Kemudian ada faedah lagi mungkin. Ya. Sebagian ulama memberikan faedah dan ini faedahnya penting. Ya. Ini 1 hari berumur 1 tahun. Berarti wajib zakat tidak bagi orang yang punya harta. Ya. Syarat zakat apa? 1 nisab. Yang kedua apa? Haul. Orang yang tinggal di hari itu, ya, memiliki harta sampai nisabnya. Ya.
Datang waktu matahari terbit sampai kemudian tenggelam di hari itu. Ya, ini sudah genap 1 tahun. 1 hari tapi umurnya 1 tahun. Bayar zakat tidak? Sama bayar zakat. Sebagaimana sholat juga demikian tadi. Tidak cukup. Berapa? 5 kali. Bayar zakatnya. Karena genap 1 haul. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bagaimana puasa Ramadan? Ada tidak? Demikian juga. Baik. Ukurlah. Setiap hari kan sholat 5 kali. Datanglah bulan apa? Ramadan. Diperkirakan bulan. Puasalah. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih menyebutkan faedah tersebut. Wabillahi taufik. Berkata kemudian Rasulullah SAW berikutnya, Ya Rasulullah, wama isra'uhu fil ard. Wahai Rasulullah, bagaimana makhluk ini, Dajjal ini bergerak cepat di muka bumi ini? Selama 40 hari ini berkeliling ke seluruh penjuru bumi, semuanya dimasuki kecuali Mekah dan apa? Madinah. Artinya waktu yang sangat terbatas ini bisa keliling seluruh buminya, berarti cepat sekali dia perjalanannya. Maka bertanya para sahabat, Ya Rasulullah, bagaimana cepatnya perjalanan dia? Kata Rasulullah SAW, Kal ghaithi istadbarat hurrih. Seperti hujan yang digiring oleh angin. Ya, untuk melihat hujan digiring angin, luar biasa. Tidak bisa kita kejar, mobil ngebut pun kalah dengan apa? Dengan hujan. Terus sudah, semuanya kena hujan. Cepatnya luar biasa. Ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa menggerakkan angin demikian cepatnya, lalu apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan makhluk yang seperti ini? Jin, yang mengangkat atau apa namanya? Jin yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa mengangkat singgasana Bilqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, jarak yang sangat jauh. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk menjadikan ada kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal seperti ini. Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu tentang kaifiyah bagaimananya. Yang jelas demikian cepatnya dia berjalan. Fayati 'alal qaum, mulailah dia menebarkan fitnahnya. Dajjal mulai menyebarkan fitnahnya, mendatangi suatu kaum. Didatangi suatu kaum, fayad'uhum, menyeru mereka, diajak untuk menyeru. Fayu'minuna bih, maka mereka pun beriman kepadanya. Dan Dajjal di antara pengakuannya dia mengaku adalah Rabbul Alamin. Saya adalah Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta. Saya Tuhan kalian, Rabb kalian. Diseru manusia, maka mereka pun beriman. Ada yang beriman, suatu kaum yang beriman. Fayastajibuna lah, maka mereka pun mentaati Dajjal, beriman kepadanya. Faya'murus samaa'a fatumtir. Kemudian Dajjal menunjukkan fitnahnya. Dia perintahkan langit untuk menurunkan hujan, turun hujan. Wal ardha fatunbit. Diperintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, keluar tumbuh-tumbuhannya. Taat sekali, luar biasa. Baik. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwal ma kanat dhura wa asbaghu dhuru'an wa amaddahu khawasira. Bahkan ternak-ternak mereka ini, orang yang mau beriman kepada Dajjal, ternak-ternaknya tambah cepat jalannya, tambah kuat-kuat, tambah gemuk-gemuk, susunya tambah apa? Banyak, tambah hasil. Summa ya'til qaum. Kemudian Dajjal pergi lagi mendatangi suatu kaum. Fayad'uhum, kemudian menyeru mereka. Fayarudduna alaihi qawlahu. Namun kaum tadi tidak mau beriman kepadanya, tidak mau beriman. Fayansarifu anhum, maka Dajjal meninggalkan mereka. Fayusbihuna mumlihina, laisa bi'aidihim syai'un min amwalihim. Tiba-tiba kaum tadi yang tidak mau beriman kepada Dajjal terputus hujan darinya. Tidak lagi ada hujan, paceklik. Sehingga di tangan-tangan mereka tidak lagi memegang harta, fakir. Baik. Demikian kaum yang tidak mau beriman. Ini fitnah yang besar sekali, luar biasa. Dia melakukan amalan-amalan yang sepertinya adalah amalan-amalan Rabbul Alamin, tidak? Padahal itu Allah yang mengizinkan semuanya. Sebagai fitnah. Merintahkan langit hujan, langsung hujan. Perintahkan bumi untuk mengeluarkan hasilnya, buahnya keluar langsung. Kalau tidak mau beriman, langsung semuanya diputus hujannya, diputus tumbuh-tumbuhannya, jadi fakir dan seterusnya. Fayamuru bil kharibah. Kemudian di antara fitnahnya, Dajjal melewati sebuah kampung atau negeri yang sudah rusak binasa. Orang tidak punya harapan ada hasil di situ. Sama kalau kita melewati suatu daerah yang mungkin tidak mungkin diatur, tidak mungkin ditanami lagi, sudah tidak dipedulikan lagi. Susah mungkin hasil kan demikian. Nah, suatu saat Dajjal melewati ini, yamuru bil kharibah, melewati tempat yang sudah rusak binasa. Fayaqulu laha, kemudian Dajjal mengatakan kepada bumi yang sudah gersang tadi, ukhruji kunuzaki, keluarlah atau keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu. Maka keluarlah emasnya, peraknya, hasil buminya, luar biasa. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asibin nahl. Maka keluarlah emasnya, peraknya mengikuti Dajjal sebagaimana lebah-lebah itu mengikuti ratunya. Taatnya bukan main. Kaya luar biasa. Dan pengikutnya dengan melihat ini tambah lagi terfitnah. Ini memang Rabbul Alamin. Baik. Wabillahi taufik. Padahal orang yang beriman ketika melihat kejadian ini tambah beriman kalau ini apa? Dajjal. Sudah baca hadis ini, sudah tahu hadis ini. Oh, ini Dajjal memang. Dia bakal melakukan seperti ini, Dajjal. Dan tanda-tanda tubuhnya saja itu sudah menunjukkan dia itu makhluk yang lemah, bukan Allah, bukan Rabbul Alamin. Masa Rabbul Alamin matanya apa? Buta, picek. Tidak bisa dia perbaiki dirinya. Na'udzubillah min dzalik.
Masa Rabbul Alamin ada tulisan di jidatnya apa? Kafaro. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa menghapus kalimat itu. Ya. Orang beriman, coba hapus itu kalimat kafaro. Tidak bisa. Ya. Taib. Cat-catnya, ya. Pendek dia. Besar tapi pendek. Ya. Bisa bayangkan. Rambutnya keritingnya luar biasa. Matanya buta sebelah. Satu menonjol keluar. Yang satu tertutup dengan dagingnya. Ya. Jelek. Ya. Tapi demikianlah. Ketika tidak ada iman, ketika hawa nafsu melingkupi, banyak orang-orang yang mengikutinya. Nanti kita akan tambah riwayat-riwayat yang lain. Kita selesaikan dulu hadis Nawas bin Sam'an ini sebagai apa? Inti pembahasan kita. Ya. Bismillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Summa yad'u rajulan mumtali'an syababan. Maka kemudian dipanggillah seorang laki-laki ya, yang kuat, laki-laki yang sedang mencapai puncak kepemudaannya. Ya. Dipanggil oleh Dajjal dan dia adalah orang yang beriman, orang yang kuat imannya. Taib, dibelah tubuhnya. Fayadribuhu bisayf, fayaqta'uhu jizlataini, ramyatal gharadi, thumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhaku. Nah, taib. Taib. Ini di sini kisahnya tidak lengkap ya. Di sebagian riwayatnya disebutkan ya, orang yang beriman itu ketika dibelah ya, dia tidak mau beriman, maka dibelah menjadi dua. Ya. Nah, dan dia berjalan Dajjal itu di antara keduanya, kedua tubuhnya. Ya. Kemudian diperintahkan lagi untuk apa? Untuk bergabung lagi, hidup. Jadi di antara fitnahnya dia menghidupkan orang yang apa? Mati. Ini bukan sihir, ini hakikat ini. Ya. Kalau sekarang kan sihir, ya. Ada orang dimasukkan ke mana? Ke kotak, ya. Kemudian ditugel, ya. Sirai nang lor, sikil nang kidul, pisah itu kan. Itu sihir, bukan hakikat. Ini sihir. Adapun Dajjal ini betul-betul hakikat itu. Ya. Dibelah mati betul. Ya. Diperintahkan bangun. Ya. Hidup lagi. Ya. Disuruh beriman, tambah mantap tidak mau beriman. Saya semakin yakin kamu itu siapa? Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya semakin yakin kau adalah Dajjal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibelah lagi tidak bisa. Ini juga sebenarnya bukti. Yaitu bukan Allah, bukan Rabbul Alamin. Ketika sudah hidup lagi, dibelah tidak bisa. Dia tidak bisa membunuhnya. Ya. Taib. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, ini diantara yang disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an. Fitnah yang sangat besar dari makhluk satu ini, Dajjal. Selama 40 hari. Ya. 40 hari. Satu hari, yaumun kasana, yaumun kasyahr, dan yaumun kajumu'ah. Kemudian hari-hari biasanya adalah seperti hari-hari kalian, dan setiap hari pekerjaannya adalah apa? Memfitnah fitnah al-Masih ad-Dajjal. Ya. Fa bainama huwa kadzalik. Ya. Ketika Dajjal itu terus demikian melakukan fitnah, idz ba'atsallahu ta'ala al-Masih ibn Maryam, maka Allah pun menurunkan al-Masih ibn Maryam. Ya, turunlah Isa ibn Maryam al-Masih alaihi salatu wassalam. Fayanzilu 'inda al-manaratil bayda syarqiyyah Dimashq, dan Nabi Isa turun dari langit. Sekarang Nabi Isa di langit. Ini juga berita gaib lagi, ikhwan. Ya. Taib. Kita pernah bertemu dengan salah seorang Ahmadiyah. Ya. Bertemu dengan seorang Ahmadiyah. Ya. Sudah cukup lama. Ya. Orang tadi mengatakan Nabi Isa itu sudah meninggal. Itu orang-orang Ahmadiyah itu keyakinannya. Nantinya untuk membawa bahwasanya Imam Mahdi mereka adalah siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Ya. Jadi Imam Mahdi itu Mirza Ghulam Ahmad. Dan Nabi Isa itu sudah meninggal. Di antara mereka katakan demikian bodohnya, dia mengatakan kalau Nabi Isa itu masih hidup di langit, terus makan apa? Nah, subhanallah. Ya, luar biasa, ikhwan. Sampai bingung kita mau bantah pakai apa? Ini orang sudah akalnya sudah ada, ikhwan. Ya. Enggak ada akalnya. Ya. Loh, memang siapa kamu? Ya. Baik. Ya. Subhanallah. Dulu di zaman Rasul tidak pernah terbayang, ya, di ketinggian beberapa kilo, ya, di atas bumi itu ada manusia terbang sambil makan pagi, sore, siang, malam, ya enggak? Nah, sekarang terbayang tidak? Ya, di pesawat itu. Ya. Ya kan? Terbang semuanya kan? Ya. Ya. Munggah melu munggah, medun melu medun kan itu kan? Ya, luar biasa sambil makan, enak, minum, enak. Ya. Ya, memang mereka sudah tidak berakal memang. Ya. Taib, itu orang-orang Ahmadiyah. Ya. Subhanallah, yang seperti ini tidak pantas terbersit pada diri seorang muslim. Kalau ada pertanyaan, terus makan apa? Ya. Allah yang memberikan rezeki. Terus siapa lagi kalau bukan Allah? Ya. Nah, wabillahi taufik. Coba ingat di zamannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ketika pengikutnya minta kepada Allah agar Allah menurunkan makanan dari langit, betul-betul turun makanan dari langit. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ala kulli hal Nabi Isa sekarang masih hidup dan belum meninggal, tidak disalib, ya, tidak dibunuh. Bahkan mungkin sebagian kaum muslimin tidak tahu akidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa. Namun yang dibunuh dan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Adapun Nabi Isa di atas, barrafa'ahu Allah ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa di sisinya. Allah memberikan rezeki kepadanya. Ya. Allah alam bagaimana kita tidak tahu. Apakah Nabi Isa tertidur Allah alam? Ya, bukankah Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, aman-aman saja, sehat-sehat saja, tidak ada perubahan, tidak ada yang tidak makan, tidak minum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki.
Baik, turun Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun dan telah ditetapkan turunnya di mana? Kita juga harus apa? Yakin. Turunnya itu adalah di Menara Putih, di sebelah timur Damaskus. Ya. Ya. Dan itu subhanallah pasti terjadi di menara itu, Menara Putih. Ya. Dan mesti akan berwarna putih. Walaupun sekarang misalnya ada orang yang merubah warnanya, nanti ketika kejadian ini mesti berwarna apa? Putih. Tidak akan turun di tempat yang lain Nabi Isa itu alaihi salatu wasallam, turun di situ. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Ketika itu Nabi Isa alaihi salatu wasallam ya bersama dengan apa? Dua malaikat, ya. Berada di antara dua malaikat turun. Idza taqta'a ra'sahu, jika beliau menundukkan apa namanya? Menundukkan kepalanya, maka akan apa? Menetes, ya. Taib. Menetes, yang tetesan-tetesan ini seperti lu'lu', ya, permata-permata yang apa namanya? Keluar, ya, menetes seperti itu. Dan subhanallah di antara keajaiban yang terjadi, mukjizat yang terjadi, fala yahillu likafirin yajidu riha nafasihi illa mat. Ya. Wa nafasuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuh. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ya, beliau bau nafasnya. Jadi kalau beliau bernafas, bau nafasnya beliau, tidaklah ada orang kafir yang mencium bau nafasnya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam kecuali akan mati. Ya, akan mati. Padahal nafasnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu bisa dicapai sejauh mata beliau memandang. Itu nafasnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam ketika itu. Ya. Sekali-kali jangan, apa mungkin? Ya, kalau kita pikir kita tidak bisa. Nafas kita, saya bernafas di sini, antum tidak tahu, ya kan? Ya kan, ikhwan? Ya. Tidak tahu, antum tidak tahu mau bau mulut saya ini wangi atau tidak, ya kan? Tidak tahu antum ya. Padahal berapa meter, Allah Allah, mungkin ada yang saya tahu tak, antum makan pete tadi, mungkin bisa jadi. Ya. Kan tidak tahu antum ikhwan, jangan dekat. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wasallam, nafas beliau, nafas yang mulia. Ya. Tidaklah nafas beliau tercium oleh orang kafir. Ya, kecuali orang kafir itu akan apa? Mati. Wa nafasuhu, padahal nafasnya Nabi Isa yantahi ila haitsu yantahi tarfuh, sampai sejauh pandangannya, sejauh mata memandang. Itu nafasnya Nabi Isa. Ya, ya, bagaimana Dajjal ketakutannya, ikhwan. Dajjal itu kafir luar biasa. Ya. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bi Babilut, dikejar oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nah, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, sekali lagi kisah tentang Dajjal, ya, tentang Nabi Isa ini hadis-hadisnya apa tadi? Mutawatir. Jadi bukan hanya satu hadis ini saja. Ini kalau kita ceritakan hadis ini tidak lengkap. Kalau kita kumpulkan semua hadis dari banyak sahabat itu, akan muncullah cerita-cerita atau kisah yang lengkap tentang Dajjal. Tentang Nabi Isa alaihi salatu wasallam dikisahkan, itu turunnya di waktu apa? Subuh. Di waktu subuh. Ketika itu kaum muslimin ya sedang sholat, ya, ditegakkan sholat iqamah, dan yang akan menjadi imam ketika itu adalah siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari jalannya siapa? Al-Hasan ibnu Ali. Dari Fatimah. Ya. Taib. Ketika akan sholat turun Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya. Maka begitu tahu, semuanya langsung tahu ini siapa Nabi Isa. Dari mana mereka tahu, ikhwan? Iman ini, ikhwan. Hadis ini sampai kepada mereka. Ini semua jawaban tadi. Kalau ada pertanyaan, ada orang muslim ketika itu. Ya, bahkan kaum muslimin yang terbaik juga ada ketika itu. Ya, Imam Mahdi. Ya. Taib. Turun Nabi Isa alaihi salatu wasallam di waktu itu. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan agar siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasallam menjadi imam. Namun Nabi Isa mengatakan, iqamah ini ditegakkan untuk kamu, untuk engkau. Baik. Dan tidaklah Nabi Isa itu turun ke muka bumi kecuali untuk menegakkan syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini juga ada faedah, ya, bolehnya seorang yang afdol itu salat di belakang orang yang apa? Afdul. Ya, tidak diragukan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam lebih mulia daripada siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi ini wali Allah, bukan apa? Bukan nabi. Nabi Isa nabi. Salat di belakang Imam Mahdi. Ya, ini juga mengajarkan kita tawadhu. Ya, tawadhu mengajarkan kita tawadhu. Ya, dengan tawadhu ini banyak menyelesaikan banyak problema. Banyak masalah akan terselesaikan. Tawadhu. Ketika seorang lebih mengedepankan ambisi, mengedepankan pendapatnya, ya, mengedepankan harus saya. Wah, ini bahaya. Dalam keluarga juga parah ya kan. Bisa gawat ya kan. Ya. Mbok ini karo bapak ini rebutan. Ya. Pokoknya mbok ini kudu menang. Bapak ini sing kudu menang. Anaknya melu-melu ya kan. Semuanya parah nanti. Ya. Bisa kelahi. Masalah yang sepele saja, masalah pengaturan kursi. Ya, bapak ini Bu nang pojok, ora nang pojok, kudune nang ngarep lawang, ya kan. Iya, gitu. Taruh lawang. Ya, anaknya juga seperti itu. Kapan akan selesai? Ini dalam satu keluarga, apalagi lebih dari itu, ya. Taib. Ikhwana fillah rahimani rahimakumullah. Nabi Isa alaihi salatu wasalam, beliau turun. Dan ketika itu, seperti disebutkan dalam hadis ini, nafasnya beliau tidaklah tercium oleh orang kafir kecuali akan apa? Mati orang kafir tadi. Ya, subhanallah. Dan ini sekali lagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengejar, ya, fayatlubuhu, mengejar Dajjal. Ya. Ini juga semakin menjadi bukti ini. Rabbul Alamin ketakutan, ya kan. Ya. Kalau memang Rabbul Alamin ketakutan luar biasa, ikhwan. Ya. Orang mukmin datang pertolongan Allah dengan cepat, 40 hari tadi. Ya. Setelah tadinya mereka sabar, apalagi yang punya ilmu ini. Ya. Yang tadinya tidak mau beriman, negerinya menjadi tidak ada hujan. Sabar mereka.
Mereka tahu ini, biidznillah azza wajalla tidak akan lama. Ketika membaca hadis ini, tahu hadis ini berapa hari? 40 hari. Mereka sabar. Ya. Baik. Dengan ilmu tadi, maka dikejarlah siapa? Dajjal ini oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Dikejar sampai di pintu atau di Babi Lut. Ya, di Babi Lut. Yaitu sebuah baldah, sebuah kampung yang dekat dengan Baitul Maqdis. Sekarang ada ini negeri ini, Babi Lut. Ya. Jadi tempat-tempat ini sudah ada. Rasul berbicara dengan apa yang dipahami. Tempat itu mesti akan, ini tempat matinya Dajjal itu di sini. Nah, ya. Tempat turunnya Nabi Isa itu di sini. Ya, walaupun tidak dipastikan di mananya, ya kan? Tapi daerah sini, ya, di Menara Putih ini, turun di situ, di sebelah timur Damaskus. Ya, baik. Di Babi Lut ini juga nanti akan dia, dibunuh siapa? Dajjal. Ya. Dikejar, fayaqtuluh. Ya, maka dibunuhlah siapa? Dajjal. Nah, wabillahi taufik. Selesailah fitnah siapa? Dajjal ini. Dengan matinya Dajjal. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersamalah Nabi Isa alaihi salatu wasallam bersama dengan orang-orang beriman. Bersama dengan orang-orang yang beriman, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa, auhallahu taala ila Isa, Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yadan li ahadin biqitalihim, faharriz ibadi ila tur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, mewahyukan, wahai Isa, aku akan mengeluarkan sebagian hamba-hambaku yang tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka bawalah orang-orang yang beriman, ya, ke tempat yang tinggi, ke Tur, gunung Tur atau ke Tur, gunung. Maka Nabi Isa alaihi wasallam segera pergi bersama dengan siapa? Orang-orang yang beriman di tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, izinkan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada saat ini. Ya. Ya, kok dicari ya, tidak akan ketemu ilmu. Ya mungkin di antara orang kafir ada yang mengatakan, "Enggak, kita tidak ketemukan itu tadi. Ya'juj Ma'juj di mana? Bentengnya Dzulqarnain itu di mana?" Ya, baik. Allahu a'lam ikhwan. Betapa terbatasnya ilmu manusia. Ya, ya. Sayap Adam air, ya, yang jatuh di mana? Sudah ketemu belum? Yang mengikuti berita. Nah, dicari mana-mana ketemu ikhwan. Ya, baik. Itu baru sesuatu yang kejadiannya. Ya. Sesuatu yang sepele, yang remeh. Ya. Jasad para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 sekarang utuh di muka bumi. Jadi di dalam bumi. Karena semua nabi dan rasul diharamkan jasadnya untuk dimakan oleh apa? Bumi. Ya. Baik. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Allah menjaganya. Ya. Baik. Maka Allah pun mengutus Ya'juj wa Ma'juj. Keluarlah Ya'juj wa Ma'juj, ya. Maka mereka sampai kepada sebuah danau yang bernama Danau Tobariyah, Buhairah Tobariyah. Dan Danau Tobariyah itu sekarang ada, Danau Tobariyah itu, dan menjadi sumber utama air orang-orang Bani Israel. Ya. Sekarang menjadi sumber utama pengairan orang-orang Bani Israel. Kita tidak katakan orang Israel, ya. Orang-orang Bani Israel Yahudi. Ya. Dan mereka sangat menghormati ini, memanfaatkan air ini betul sebagai air bersih saat ini. Danau Tobariyah. Ya. Dan Rasul pernah mengabarkan Danau Tobariyah ini akan kering, dan betul-betul kering. Dan keringnya itu diminum oleh siapa? Ya'juj wa Ma'juj ini. Fayashrabuna ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Ya, ketika yang terakhir sampai mau jatah minum tidak ada air, habis semuanya air. Ya, baik. Sementara ini betul dikabarkan habis. Ya, habis. Ya. Wa yuhsaru Nabiyullah Isa, dan ketika itu Nabi Isa terkepung, ya, di atas tempat yang tadi telah Allah perintahkan Nabi Isa untuk bersama dengan orang-orang beriman. Ya. Terkumpul di tempat tadi, terkurung. Ya. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hatta yakuna ra'sus sauri li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadikum al-yaum. Ya. Baik. Sampai karena mereka ini terkepung, ya. Kepala sapi, ya, itu lebih baik daripada 100 dinar, ya, yang kalian miliki. Jadi uang emas tidak ada nilainya sama sekali. 100 dinar itu tidak ada harganya. Ya, baik. Lebih berharga kepala Kepala sapi. Ya, terkepung dalam keadaan demikian. Sampai kepala sapi itu, ya, lebih berharga dari 100 dinar. Ya, baik. 100 dinar ya sangat banyak. Ya, sangat banyak. Baik. Kalau 1 dinarnya 4,25 gram, berarti 100 dinar berapa? 425 gram. Ya. Berapa 425 gram? Berapa juta? Nah, itu untuk beli kepala sapi aja tidak dapat. Ada kepala sapi itu lebih apa? Lebih berharga ketika itu. Ya, baik. Ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Nah, kita selesaikan sedikit ikhwan. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuh radhiyallahu anhum. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan kaum mukminin berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, memberikan pertolongan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara tentaranya yaitu seperti ulat. Ya, ulat-ulat itu dilemparkan, ya, kemudian mereka ini memakan dan membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Ya, padahal ulat. Ya. Nah, baik. Maka jadilah mereka ini semuanya bangkai. Jadilah mereka bangkai, dan bumi ketika itu betul-betul berbau yang sangat busuk dengan bangkai-bangkainya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Dipenuhi dengan Ma'juj wa Ma'juj bangkainya. Ini semuanya berita-berita gaib, ya. Orang-orang
kafir, tidak akan percaya ini. Ya. Namun orang-orang yang beriman, mengimani ini semuanya. Akan menjadi penuh bumi itu dengan bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dan memiliki bau yang sangat. Ya. Baik. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahid, thumma yahbitu Nabiyullah Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ilal ard. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa malahu zahamuhum wa natanuhum. Maka ketika mereka semua sudah mati, Ya'juj wa Ma'juj sudah mati, maka Nabi Isa bisa turun, ya, bisa turun bersama dengan apa? Kaum muslimin ketika itu. Namun subhanallah mereka dapatkan bumi ini, ya, tidaklah mereka dapatkan satu shibr. Satu shibr itu satu apa? Satu apa ini? Kilan, ya. Tidaklah mereka dapatkan satu kilan, mesti di situ ada bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Satu kilan ada lagi Ya'juj wa Ma'juj. Satu kilan ada Ya'juj wa Ma'juj. Ya, berarti penuh luar biasa banyaknya. Ya. Nah, maka ketika itu kembali lagi Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan juga kaum muslimin memohon kepada Allah pertolongan. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian kaum muslimin, para nabi, para rasul selalu ketika mendapatkan kesusahan meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung, ya. Yang burung itu apa namanya? Ka'anakil bukht. Besarnya itu seperti onta. Nah, ya kurang lebih. Nah, besar sekali. Banyak sekali burung-burung. Ya. Dari mana datangnya? Ya. Ya. Sebagaimana orang-orang Quraisy dulu melihat ketika Abrohah akan apa? Ya. Akan menghancurkan Ka'bah. Datang burung-burung tadi. Dari mana datangnya? Ya. Nah, yang dilemparkan itu menyebabkan semuanya mati. Ya seperti daun-daun yang terkena apa? Ulat. Loh ini kok burung-burungnya aman-aman saja, tidak terbakar, tidak kena apa-apa. Ya. Artinya ini semuanya kekuasaan Allah. Datanglah burung-burung yang besar ini seperti leher-leher onta, kemudian mengambil jasad-jasad semuanya diambil. Ya, bisa dibayangkan betapa banyaknya, atau tidak bisa dibayangkan. Ya, tidak bisa dibayangkan. Ya, betapa banyaknya, betapa mengagumkannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tambah beriman lagi ketika itu. Subhanallah. Menyaksikan yang seperti ini bersama dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Diambil, dipergi, dibuang tempat yang jauh, Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu, sehingga kemudian dibersihkan dari jasad-jasad mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Hujan. Ya, menurunkan hujan, ya. Tsumma yursilullahu azza wa jalla mataran la yukinnu minhu baitu madarin wala wabarin. Ya, keluar hujan yang sangat deras. Hujan tadi membersihkan bumi ini, mensucikan bumi ini, menghilangkan bau-bau tadi yang busuk dan seterusnya. Jadilah bumi ini menjadi bumi yang bersih. Ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan apa? Buah-buahannya, mengeluarkan hasilnya. Ya, baik. Maka betul-betul ketika itu, ya, mereka mendapatkan kebaikan di muka bumi. Dan disebutkan di sini, ketika itu barokah Allah luar biasa diberikan kepada bumi. Barokah Allah. Ketika pemimpinnya orang yang adil, ketika masyarakatnya orang yang bertakwa, ya. Jam berapa ini? Habis, kurang sedikit nih, ya. Kurang sedikit. Atau nanti ya, kita lanjutkan ya. Kita baru sampai kepada Nabi apa? Isa alaihi salatu wassalam ya, beberapa baris lagi. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi. Yang jelas ketika zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah yang luar biasa kepada bumi, barokah yang luar biasa kepada kaum mukminin. Dan ini semuanya adalah bukti bahwasanya kebaikan yang akan kita peroleh jalannya hanya satu, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Rasul larang. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini, dan insyaallah kita lengkapi pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang pada sesi yang kedua باذنillah azza wajal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.